أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Sayyidul Habib Sayyid Gamal Yahya, yang kami hormati dan yang sama-sama kita muliakan, Al-Habib Hasan bin Ismail bin Yahya, yang kami muliakan dan yang sama-sama kita muliakan, Al-Habib Rifki bin Hasan bin Yahya, dan para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau, para kiai, para asadid, wabil khusus guru-guru kula sedaya saking Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang bisa kita rasakan pada saat ini kecuali kenikmatan yang Allah berikan, bisa istiqomah hadir dalam majelis yang mulia, ziarah kepada guru kita Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga Allah tetap bercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang telah disebutkan oleh Abah Hasan pada waktu maghrib menjelang Isya, yakni surah Ali Imran ayat 54, di waktu itu juga ayat yang sama telah dijelaskan asbabun nuzul di antaranya. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membaca ulang untuk diri saya sendiri apa-apa yang telah saya pelajari di Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul. Mudah-mudahan dengan sarana, dengan wadah tempat yang mulia ini, saya diizinkan, saya disuruh oleh Sayyid Gamal Yahya supaya berlatih berbicara. Karena apa? Karena disinilah tempat yang paling strategis, tempat yang paling utama untuk belajar mengulang apa yang telah dipelajari di pesantren. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila nanti ada penyampaian yang kurang ataupun yang salah, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, karena proses belajar masih dijalani oleh saya sendiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat makar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam ketika seorang hamba, seorang kafir, seorang iblis laknatullah alaih memberikan makar kepada makhluk Allah. Allah akan memberikan makar yang lebih daripada itu. Dan sebaik-baik makar di alam jagat raya ini hanya makar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu nabi yang dimana
Allah uji dengan segala ujian, dengan segala cobaan, berawal dari makar seorang iblis laknatullah alaih. Nabi Ayub yang sakit ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat iblis laknatullah alaih mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kekasihmu Ayub alaihi salam menyembahmu, sujud bersimpuh, berdoa di hadapanmu. Tidak ada celah di setiap nafasnya kecuali hanya sujud, bersimpuh, berdoa, memohon kepadamu ya Allah. Asal engkau tahu," kata iblis laknatullah alaih, "Ayub ini menyembah dirimu wahai Allah karena engkau berikan fasilitas kekayaan. Nabi Ayub diberikan fasilitas kesehatan, istri banyak, tidak ada kekurangan satu apapun. Lantas wajar ya Allah apabila kekasihmu Ayub bersimpuh, bersujud setiap nafasnya tanpa terhenti mengucapkan lafaz Allah. Itu semuanya wajar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis laknatullah alaih, "Wahai iblis, ketahuilah bagaimanapun kondisi kekasihku Ayub alaihi salam, bagaimanapun dia berada, bagaimanapun dia diposisikan olehku, dia pasti akan selalu setia kepadaku." Kata iblis laknatullah alaih, "Ya Allah, jika engkau yakin dengan perkataanmu ini, maka izinkan saya mengajukan permohonan kepadamu." Iblis meminta permohonan kepada Allah. Apa para hadirin yang diminta? Iblis laknatullah alaih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkan saya untuk memberikan makar kepada kekasihmu Ayub alaihi salam. Aku akan hancurkan kekayaannya, aku akan singkirkan orang-orang kekasihnya, aku akan beri penyakit di dalam tubuhnya sehingga tidak ada satu orang pun yang berani mendekati Ayub alaihi salam." Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan iblis laknatullah alaih pun diizinkan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wahai iblis, silakan engkau goda kekasihku Ayub alaihi salam. Silakan engkau goda, engkau rayu, engkau bujuk supaya jauh daripadaku. Akan tetapi ingat wahai iblis laknatullah alaih, jangan engkau sesali, jangan engkau merasa rugi setelah memberikan makar kepada kekasihku Ayub alaihi salam." Berjalannya waktu, iblis laknatullah alaih sedikit demi sedikit menghancurkan apa yang ada di dalam diri Nabi Ayub alaihi salam. Kekayaan yang berlimpah ruah disingkirkan, dibuminya hanguskan oleh iblis alaihi laknatullah alaih. Pangkat dan kedudukan dihancurkan oleh iblis laknatullah alaih. Sampai-sampai istrinya yang begitu banyak semuanya enggan untuk menemani Nabi Ayub alaihi salam. Hanya satu yang bisa menemani, yang setia kepada Nabi Ayub alaihi salam. Sampai beliau pun ketika harta sudah disingkirkan, kedudukan sudah dibumi hanguskan, istri-istri sudah tidak mau untuk mengikuti Ayub alaihi salam. Kemudian iblis tidak tinggal diam. "Ya Allah, akan aku uji lebih kejam daripada ini. Akan aku buminya hanguskan segala kesehatan yang ada di dalam dirinya." Sehingga dikisahkan Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang hamba Nabiullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan penyakit sehingga orang-orang terdekatnya pun enggan untuk mendekatinya. Bahkan diriwayatkan sampai beliau itu mengungsi di suatu
lahan kosong yang tidak ada satu orang pun bisa menemukan Nabi Ayub alaihissalam beserta istrinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi Ayub sudah diuji, sudah diberikan makar, sudah ditipu daya oleh iblis laknatullah alaih, tetapi apa yang bikin terkejut? Yang bikin terkejut, yang bikin tercengang oleh iblis laknatullah alaih, beliau gede-gede kepala. Beliau takjub dengan kekuatan, dengan keadaan yang diberikan, yang dipersembahkan, yang diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit, beliau tetap sujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafasnya tidak terhenti kecuali dialiri oleh lafaz-lafaz Allah, 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 Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih pun mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sampai di sini saja. Bagaimana kamu iblis mengganggu kekasihku Ayub alaihissalam? Cukup ya Allah, saya tidak akan melanjutkan kembali. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimanapun kita diuji, sebagaimanapun kuatnya, sebagaimanapun kita sulitnya diuji, baik itu makar dari orang lain, ataupun dari iblis laknatullah, ataupun dari setan sekalipun, jangan takut dan jangan bimbang, tetap yakin memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang mulia ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang tertipu dengan makar-makar iblis laknatullah alaih. Orang Islam akan tetapi dia tidak sadar bahwasanya dirinya sedang diberikan, sedang ditipu oleh iblis laknatullah alaih. Sehingga kita tidak heran banyak pejabat-pejabat, para pemimpin-pemimpin yang memimpin daerahnya, yang memimpin kawasannya, akan tetapi rakyatnya terbengkalai, akan tetapi rakyatnya susah, kelaparan, kemiskinan di mana-mana. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari fenomena yang tampak di sekeliling kita ini, yang tidak heran lagi dan tidak samar lagi, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dihindarkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari pemimpin-pemimpin yang serakah, salimna ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili sarang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin akhrijna min bainihim salimin Bukan hanya itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari ayat tersebut, kalau misalkan kita perspektif daripada diri kita sendiri, tidak melihat orang lain, bagaimana kita makar kepada diri kita sendiri? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita sadari kita telah membuat makar kepada diri kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa diri saya telah membuat makar dengan diri saya sendiri. Jalan melangkah bukan karena Allah, bernafas bukan karena atas nama Allah, mengambil dengan tangan bukan dengan atas nama Allah, melangkah menuju ke tempat yang bukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang asyhadatain, doa sendirian ataupun berjamaah, tetap kita berdoanya salimna ya Allah. Sendirian pun bacanya salimna ya Allah. Mengapa ketika kita sendirian membacanya salimna? Inilah yang paling penting para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tangan kita sudah berbuat makar kepada diri kita sendiri, lisan kita sudah berbuat makar kepada diri kita sendiri, telinga sudah membuat makar kepada diri kita sendiri, siap-siaplah. Ada suatu hari yang dimana semua anggota badan tidak bisa berbicara kecuali anggota-anggota yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua yang biasanya kita lisan bisa berbicara untuk melontarkan kata-kata, untuk melontarkan alasan argumentasi kepada setiap orang, di hari itu Allah tutup semua manusia tidak bisa berbicara kecuali tangannya yang berbicara, kecuali kakinya yang berbicara untuk menyaksikan perilakunya di alam dunia. Maka sekujur tubuh ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita istiqomahkan bisa selalu melekat kepada diri kita sampai anak cucu kita, tidak terlepas dari tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Amin amin. Lan topongan senajana nganggo sorban, lan topongan. Walaupun kita berjubah sorban setiap sholat, akan tetapi langkah kita, uluran tangan kita, mata kita, telinga kita tidak digunakan sesuai dengan yang Allah berikan sebagai manusia yang fitrah, maka sesungguhnya diri kita telah berbuat makar kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu para hadirin, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dituntun supaya zahiran wa batinan selalu selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallaafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.